Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan juga dapat mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya 4 jam untuk hidup. Ayatnya terdapat dalam Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Saya merasakan kemarahan karena teror dan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuh saya ketika dokter mengatakan kepada saya, Anda pasti ingin menelepon sanak saudara. Ibu Anda menderita pendarahan otak yang parah dan mempunyai sisa waktu untuk hidup sekitar 4 jam. 4 jam untuk hidup, saya melihat arloji saya dan berpikir dia akan mati pada jam 4 sore. Beberapa jam sebelumnya istri saya menelpon saya di kantor untuk memberitahu saya bahwa ibu saya berusia 50 tahun menderita stroke dan dilarikan ke rumah sakit. Ibu tinggal 130 mil jauhnya dari kami, dan rumah sakitnya pun berada 90 mil jauhnya. Saya bergegas ke rumah sakit untuk menemaninya. Sekarang berdiri di lorong itu, seluruh hidup terlintas dalam pikiran saya. Dengan air mata yang hampir tak terkendali, saya berjalan menuju telepon berbayar dan menelpon istri saya. Saya menceritakan kisah itu dan memintanya untuk menelpon ketua penatua gereja tempat saya dan istri saya mengikuti belajar Alkitab selama beberapa bulan, dan memintanya untuk mendoakan ibu saya. Saya tahu bahwa pendeta sedang berada di luar kota, namun saya mempunyai kepercayaan yang besar terhadap ketua jemaat ini. Saat Bibi Helen dan saya duduk bersama menunggu 4 jam itu lewat, saya berdoa dalam hati kepada Tuhan yang tidak terlalu saya kenal. 4 jam berlalu, kemudian 2 dokter sambil menggelengkan kepala keluar dari kamar ibu saya. Jantung saya berdebar kencang saat saya bergegas menghampiri mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan penuh semangat seorang dokter berkata, dia bernapas dengan normal dan telah berbicara kepada kami. Kami sekarang memberinya waktu istirahat sendiri. 42 hari kemudian dia keluar dari rumah sakit. 1 tahun kemudian saya dan istri saya menjadi Kristen dan dibaptis di gereja Masih Advent hari ke-7. Saya masuk perguruan tinggi untuk belajar di jurusan kependetaan. Tahun berikutnya ibu dibaptis dan kemudian dalam waktu beberapa tahun, keponakan laki-laki dan perempuan serta keluarga mereka telah dibaptis. Ketika ibu berusia 71 tahun, dia berjalan ke puncak gunung di Stone Mountain, Georgia. Tuhan berfirman, aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dia masih melakukan hal itu. Saya memuji dia atas pekerjaannya yang berkelanjutan dalam hidup saya dan kehidupan anggota keluarga saya. Dia akan melakukan hal yang sama untuk semua orang yang berseru kepada namanya. Amin, puji Tuhan. Jadi pelajaran yang luar biasa. Pada saat ini judulnya 4 jam untuk hidup. Ya, jadi di sini ada seorang, dia merasa suatu kemarahan karena teror dan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya ketika dokter mengatakan kepadanya, Anda pasti ingin menelepon sanak saudara. Ibu Anda menderita pendarahan otak yang parah dan mempunyai sisa waktu untuk hidup sekitar 4 jam saja. Ya, jadi 4 jam untuk hidup, dia kaget sekali. Kemudian pria ini kembali melihat arlojinya ya, dan berpikir dia akan mati pada jam 4 sore. Ya, jadi ibunya ini akan mati pada jam 4 sore. Beberapa jam sebelumnya istrinya ini menelepon dia dari kantor untuk memberitahu bahwa ibunya yang berusia 50 tahun menderita stroke dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi ibu tinggal 130 mil jauhnya dari tempat tinggal mereka, dan jarak dari rumah sakit itu pun 90 mil jauhnya. Jadi dia ini bergegas ke rumah sakit untuk menemani ibunya. Ya, sekarang dia berdiri di lorong itu. Ya, seluruh hidupnya terlintas dalam pikirannya.
Ya, dengan air mata yang tak terkendali, ya dia berjalan menuju telepon berbayar dan menelpon istrinya, dan dia menceritakan kisah itu dan memintanya untuk menelpon ketua penatua gereja tempat pria ini dan istrinya ini mengikuti pelajaran Alkitab. Ya, jadi mereka ini sedang mengikuti pelajaran Alkitab ini beberapa bulan, dan pria ini meminta untuk mendoakan ibunya. Ya, bahwa pria ini tahu bahwa pendeta sedang berada di luar kota. Namun pria ini mempunyai kepercayaan yang besar terhadap ketua jemaat ini. Ya, jadi saat Bibi Helen dan pria ini duduk bersama menunggu 4 jam itu lewat, pria ini berdoa dalam hati kepada Tuhan yang tidak terlalu dia kenal. 4 jam berlalu, kemudian ada 2 dokter ya sambil menggelengkan kepala keluar dari kamar ibunya. Kemudian pria ini jantungnya berdebar kencang saat dia bergegas menghampiri mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ya, dengan penuh semangat, seorang dokter ini berkata, "Ibumu bernapas dengan normal dan telah berbicara kepada kami. Kami sekarang memberinya waktu untuk istirahat." Ya, jadi 42 hari kemudian, ibunya ini keluar dari rumah sakit. Ya, 1 tahun kemudian, pria ini dan istrinya menjadi Kristen dan dibaptis di dalam gereja Masih Advent hari ke-7. Kemudian pria ini masuk ke perguruan tinggi untuk belajar di jurusan kependetaan. Ya, dikatakan tahun berikutnya, ibunya yang sakit itu yang diberi kesempatan untuk hidup ini dibaptis. Ya, dalam waktu beberapa tahun kemudian keponakan laki-lakinya dan keponakan perempuannya serta keluarga mereka telah dibaptis juga. Ya, jadi ketika ibunya berusia 71 tahun, ibunya ini berjalan ke puncak gunung. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Tadinya ya dokter memvonis ibunya ini 4 jam lagi akan meninggal ya pada usianya yang ke-50 tahun. Tetapi hal yang luar biasa terjadi di dalam keluarga ini. Ibunya ini bisa hidup selama beberapa puluh tahun, 21 tahun. Dikatakan pada usia 71 tahun ibunya ini bisa berjalan ke puncak gunung. Jadi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada keluarga ini adalah suatu hal yang luar biasa. Mereka menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Mereka tahu bahwa mereka tidak sanggup untuk melakukannya sendirian. Mereka berserah kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan. Tadi dikatakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan yang tidak terlalu dia kenal. Tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Dan dia juga mempunyai iman yang besar kepada ketua jemaat itu. Dan dia tahu bahwa pendetanya ini sedang keluar kota. Jadi dia percaya kepada ketua jemaatnya ini. Bahwa pada saat mereka berdoa untuk ibunya, bahwa Tuhan akan menjawab di dalam kehidupan mereka. Dikatakan juga di sini Tuhan berfirman, "Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah." Dia masih melakukan hal itu. Saya memuji dia atas pekerjaannya yang berkelanjutan dalam hidup saya dan kehidupan anggota keluarga saya. Dia akan melakukan hal yang sama untuk semua orang yang berseru kepada namanya. Jadi hal yang sama juga akan diberikan kepada kita bila mana kita dalam suatu kesulitan yang kita hadapi. Tapi biarlah kita juga mempunyai iman hanya kepada Kristus saja. Percaya bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Ya, dan juga dikatakan Tuhan, saya memanggil namamu dan memohon kesehatan, kesembuhan, kedamaian, dan kebenaran darimu. Amin. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya, bagaimana Yesus, ya dia berjalan dengan penuh iman. Banyak orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan Yesus, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena Yesus mempunyai misi ke depannya. Ya, walaupun dia mempunyai murid-murid pada saat itu, tapi murid-muridnya berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Ya, sehingga pada saat Yesus memberikan penjelasan kepada mereka, dengan begitu sabarnya Yesus mengajar mereka. Walaupun ada yang belum mengerti sepenuhnya. Tapi itulah bagaimana Yesus berkorban di atas kayu salib. Disitulah baru mereka terbuka. Dan Yesus mati dan dia bangkit kembali. Barulah kembali lagi Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Akhirnya mereka dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Biarlah kita juga mau melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita boleh berserah hanya kepada Tuhan saja. Ya, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya. Dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan,
memberikan kita semangat yang baru untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.